Baik, siapa yang merasa banyak dosanya? Angkat tangan. Tuh, banyak. Dah turun lagi. Kelihatan, nggak ngangkat pun di wajah udah kelihatan. Baik. Dan wajah-wajah ini saat bersamaan adalah wajah penambah surga. Nggak percaya? Ayo buktikan. Siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan. Tuh. Selesai. Dan tinggi cita-citanya. Siapa yang surganya pengen Firdaus? Angkat tangan. Tuh. Siapa yang pengen bersama Nabi di surga? Tuh. Apa yang Anda bawa untuk menghadap Nabi di sana? Hah? Makanya setiap sholat Allah sayang dengan kita, ingin dihapuskan semua salah kita supaya kalaupun wafat saat itu bersih kitanya. Maka kita ngaku, ya Allah, saya sekarang sholat mengaku banyak kesalahan, ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya, tapi hamba mohon, ya Allah, hamba mengakui banyak salah dan hamba pun menyaksikan, ya Allah, Engkau pengampun semua jenis kesalahan. Mohon bersihkan, pisahkan hamba dengan kesalahan-kesalahan yang telah hamba perbuat sampai detik ini, sebagaimana Engkau pisahkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Jangan tampakkan saat di akhirat nanti, ya Allah. Jangan tampakkan, karena nanti sekecil apapun kesalahan akan ditampakkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan salah sepanjang belum ditobati akan ditampakkan di akhirat. Jadi perbuatannya disebut akhta. Jika sudah terjadi kesalahan khata, agak banyak akhta, kemudian banyak lagi disebut khata, ya. Allah menurunkan satu sifat untuk menghapuskan ini semua. Disebut al-afu namanya. Al-afu. Nah, khata ini itu adalah kesalahan yang jelas salah. Walaupun sifatnya masih umum. Bisa jadi mengandung dosa, bisa jadi salah tapi belum tentu berdosa. Nah, contoh, subuh sekarang jam berapa? 4.32 kan? Baik, 4.32 itu subuh. Ada orang baru bangun jam 6. Bangun. Nah, belum sholat subuh. Salah tidak? Salah, jelas salah. Salah, belum sholat. Karena standarnya 4.32 itu siap-siap sholat. Dia jam 6 baru bangun, udah lewat syuruk. Udah lewat syuruk. Baik, nah sekarang salah tidak? Salah, dosa enggak? Belum tentu, John. Belum tentu. Kalau tidak disengaja, ya memang malamnya kecapean. Sulit tak terlukiskan sampai kemudian tertidur lelap. Memang bangunnya jam 2 untuk tahajud. Allahu Akbar. 11 rakaat khusyuk. Setelah itu selesai jam 3:30, lihat baca hadis, sunnah Nabi setelah tahajud bisa berbaring terlebih dahulu. Miring ke kanan. Berbaring dia. Cuman bedanya dia dengan Nabi sebelum subuh bangun, dia habis subuh baru bangun. Salah sih iya, cuman dosa enggak. Nah, itulah khata namanya. Kalau sudah mengandung dosa, maka berubah kalimatnya menjadi dzambun. Dzambun. Nah, ini ya. Satu jenis. Baik, subuh 4.32, dia bangun jam 6 sengaja. Memang sengaja terlambat karena malamnya dihabiskan nonton bola. Nonton Madrid nih menangis, kalah kan, nggak menang, ketiduran, terlambat bangun, salah dan dosa dia. Kesalahan yang mengandung dosa, sekali dosa disebut dzambun. Allah tidak menginginkan ada hamba berdosa sekalipun sedikit dosanya. Kamu datang ke dunia bersih, pulang jangan bawa kotoran, bersihkan oleh Allah, seketika dihapuskan. Maka diturunkan sifat yang kedua namanya ghafir. Ghafir. Muncul Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Hei orang-orang yang pernah berbuat dosa, walaupun dosanya cuma sedikit, jangan merasa aman dengan dosanya. Ayo balik kepadaku, aku penerima taubat. Balik lagi ke jalan yang benar. Ghafiridz dzambi, aku ghafir, mengampuni dosa walaupun engkau baru rasakan sedikit dari dosa itu. Dzambun pasangannya ghafir. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Nah, ada orang sudah terlambat bangun dan ngajak orang lain itu nggak sholat. Ya dia terlambat, ngajak orang lagi malam-malamnya. Mau kemana? Tahajud. Tahajud kan besok lagi. Ini pertandingan tuh menarik, Barcelona lawan Madrid. Ajak. Sudah dia ngajak orang lain, dia sendiri tidak mengerjakan. Maka muncul yang kedua lebih dari yang pertama. Dijamakkan bentuk dzambun jadi dzunub namanya. Dzunubun. Kalau levelnya sudah naik dari dzambun ke dzunub, maka Allah pun tidak akan membiarkan hambanya larut dalam dosa. Diturunkan sifat yang ketiga namanya Ghaffar. Ghaffar. Quran surah Nuh ayat yang ke-10.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffar. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan pada umatku, minta ampun pada Tuhanmu, minta ampun. Tapi yang paling menarik, innahu kana ghaffara, sungguh Allah punya sifat ghaffar. Kenapa Nabi Nuh tidak mengatakan ghafir? Karena umatnya sudah berkali-kali bukan sekedar kemudian mencela Nabi Nuh, tapi sudah ngancam, mencela, menghardik, banyak dikumpulkan dosanya, bukan sekali dosa. Tuh, begitu cara baca Qur'annya. Jadi kalau ada sifat ghafar, artinya dosanya meningkat dari level yang pertama. Ya, pedasnya naik dikit, level 1, level 2, ya, naik terus, naik. Nah, sudah dia kemudian tidak sholat, ngajak orang tidak sholat, dan mencela orang sholat. Ngapain sih ke sana? Si Adul masuk soleh, biarin aja ke sana, ya kan? Udah, kita mau sini aja. Bisa, dia, ayo sini, naik lagi. Namanya dzunubun ma'avulmi plus zalim. Dzunubun plus zulmun. Maka Allah turunkan sifat yang keempat, namanya ghafurun. Terakhir, maaf ya, orang ini, Allahu Akbar, dia profesional di bidang maksiat. Pokoknya nggak ada maksiat di bumi kecuali dia pernah mengerjakannya. Jadi kalau mendengar orang lain pernah mengerjakan, dia belum, gatal tangannya. Nggak bisa tuh, saya juga bisa itu. Seketika dia kerjakan, langsung dia lakukan. Maka itu rumusnya bukan pakai dzunubun, bukan zulmun lagi. Sudah israf namanya, israf, kelewat batas. Israf itu sudah berlebihan, lebih luar biasa. Parasmanan pernikahan, boleh sekali, dia 10 kali. Israf. Nah, ada israf dalam dosa. Ini semua organ tubuhnya udah nyobain dosa. Pokoknya khatamlah dosa tuh, ya. Mata udah berdosa, telinga udah dosa. Maaf, lisan udah pernah dosa sampai ke ujung kaki. Kan ada orang telinganya dosa tapi mulutnya bersih. Ada orang mulutnya dosa, telinganya bersih. Ada orang ini semuanya dipakai buat berdosa. Israf. Tapi apa yang terjadi? Diturunkan oleh Allah kemudian sifat yang terakhir. Ketika memberikan yang terakhir ini nggak boleh ada batas karena dosanya pun israf. Jadi kalau ada batasnya berarti ada sebagian tak terampuni. Tapi kalau nggak ada batasnya, maka sebesar apapun, sebanyak apapun, sedalam apapun, sekotor apapun, itu nggak akan pernah ada batas untuk kembali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat tadi? Ketika Allah memberikan sebuah sifat kasih sayang, perhatian tanpa batas, disebut apa namanya tadi? Rahmah. Maka turunlah Quran surah ke-39 ayat ke-53. Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad katakan, infokkan, beritahukan kepada hamba-hambaku, masih di aku hamba, Pak, masih di aku hamba. Hei para pezina, hei yang pernah zina, hei yang pernah mabuk, hei yang pernah korupsi, hei yang pernah nyuri, hei yang pernah membunuh, dengar kalimat ini. Kata Allah, engkau hambaku, kau hambaku. Itulah bedanya Tuhan dengan makhluk. Anda punya anak, jahatnya luar biasa, merusak nama keluarga. Sudah nggak terukur berapa kali nama Anda dirusak oleh dia. Sudah nggak terukur berapa kali keluarga kemudian dilecehkan oleh dia. Jahat dikenal di luar, muncul di televisi. Satu kali balik ingin bertemu Anda, diterima nggak? Baru nelpon aja, kamu nggak usah telepon saya lagi. Waduh, saya ingin ketemu Pak. Kamu bukan anak saya. Oh, lantas anak siapa? Perhatikan Allah nggak ada batas. Qul ya ibadi, masih di aku hamba. Muhammad katakan pada hamba-hambaku, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang pernah israf dalam hidupnya untuk berbuat dosa. Alladzina, saya sering sampaikan, disebutkan 1080 kali. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Hei, engkau yang pernah punya jabatan pernah berdosa, engkau yang punya kekayaan pernah berdosa, engkau yang tak punya apapun ikutan berdosa juga. Hei, engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau pernah berbuat israf. Aku tidak akan berikan batas untuk mengampunimu. Engkau datang padaku, aku ampuni semua dosamu. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ampuni. Nah sekarang maaf ya, salah dihapuskan, dosa dikit diampuni, dosa tambah banyak digugurkan, dosa lebih banyak lagi dihanguskan, dosa tanpa batas masih diterima untuk dibersihkan. Kalau dengan semua kesempatan ini belum mampu menyentuh hati Anda untuk bertobat, lantas dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa Anda? Jadi kalau ada orang pulang ke akhirat masih berdosa, itu makhluknya yang salah.
Allahnya sudah terbuka, saya ampuni, kamu yang gak mau minta ampun, saya kurang apa lagi ngampunin kamu sekarang. Dipantas kalau di akhirat tuh Allah murka. Pantas, sangat pantas. Padahal sifat Allah itu rahmatnya kemudian akan mengalahkan murkanya. Cuman sudah dikasih rahmat gak mau ngambil, ya tinggal murkanya. Kata Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku itu melebihi segalanya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Dikasih rahmat gak diambil, ya tinggal murkanya. Kalau nggak mau dimurkai, ambil rahmatnya sekarang, manfaatkan. Karena itu ketika kalimat ini disampaikan, makna Ar-Rahman Ar-Rahim, Dzir-Rahmah, dialah Allah yang punya karunia tanpa batas, baik dalam hal rezeki, perhatian, kasih sayang, bahkan ampunan yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa kaitan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim dengan sifat rahmat itu dengan ayat sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin dan setelahnya Maliki Yaumiddin? Itu yang akan kita sempurnakan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melapangkan orang lain di majlis ilmu, maka Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitan hidupnya dalam kehidupan yang lebih luas. Itu ada dalam Al-Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahillahu lakum. Ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah tanpa kecuali, jika disampaikan kepadamu, jika dikatakan kepadamu, lapangkan, luaskan di majlis-majlis ilmu itu bisa berarti tempat, bisa berarti situasi, kelapangan atau share informasi. Orang yang bisa melapangkan situasi itu, maka balasannya bukan di majlis. Yafsahillahu lakum, kalimat majlisnya dibuang. Maka di setiap tempat yang kita rasakan kesulitan, Allah akan lapangkan. Mungkin melapangkannya di sini, nanti kesulitan rumah tangga itu yang dilapangkan oleh Allah. Mungkin yang dilapangkan di majlis ilmu, nanti kesulitan di pekerjaan itu yang dilapangkan oleh Allah. Dan semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahimnya, Dzir-Rahmah, dialah pemilik sifat rahmah, puncak segala perhatian, kasih sayang, cinta, dan segala jenis hal-hal positif yang diberikan. Dalam konteks ketika dikaitkan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini mencakup anugerah kemuliaan dan kebaikan. Bisa berarti puncak ampunan dosa tanpa batas. Tadi kita sampaikan, jika ada kesalahan saja umumnya, Allah turunkan sifat al-afu. Jika ada dosa di dalamnya, Allah turunkan sifat ghafir. Jika dosanya semakin banyak, diturunkan sifat ketiga Ghaffar. Jika semakin melimpah dosanya, maka ada nama yang keempat Ghafur. Jika memang tak ada batas dalam limpahan dosanya, sehingga punya sifat israf, ya, bosan kalau tidak berdosa. Kalau tak bermaksiat, rasanya bosan, israf. Maka tetap Allah berikan kesempatan bagi dia untuk bertobat, dan Allah tak pernah bosan melimpahkan rahmatnya. Maka diturunkan sifat yang terakhir ini dengan nama rahmat bagi orang yang israf atau berbuat banyak berlebih dalam dosanya. Nah, 5 hal ini itu dikumpulkan dalam satu ayat. Kalau Anda bisa berkenan membacakannya sebelum tidur, ya, malam hari, saya sangat merekomendasikan ayat ini. Dan seringkali kami coba mengamalkan dampaknya ke hati itu luas. Itu Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 286, ayat yang terakhir. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mustahil memberikan kita beban kehidupan kalau kita nggak sanggup. Ini sangat menarik nih, bahasanya indah. Kata Allah, kamu nggak mungkin saya uji kalau kamu nggak mampu. Di cara menyikapi ujian itu, berikan motivasi pada diri kita bahwa kita mampu. Bisa sering katakan begini, seberat apapun ujian yang sedang menimpa kita sekarang, Anda diuji sekarang, menurut Anda berat sekali, tapi menurut Allah cuma Anda yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan kepada yang lain. Saya yakin setiap kita ini sekarang punya masalah. Ada yang di rumah tangga, ada yang di pekerjaan, ada yang di kehidupan sosial. Allah ujikan pada kita, bukan pada yang lain, karena kita mampu. Ya, mustahil diuji kalau nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Laha ma kasabat. Kalau kita semangat mengatasi itu,
dengan nilai-nilai kebaikan, caranya baik kita atasi, maka akan ada peluang pahala kita dapatkan. Ujian di kantor, caranya benar, ikuti aja ujiannya dengan baik. Gak usah nyogok, gak usah korupsi, pahala diberikan pada kita. Wa 'alaiha maktasabat, tapi sebaliknya kalau cara menyikapinya keliru bisa berdosa. Ujian di kampus, ya maaf, cara mengatasinya belajar dengan benar, isi ujian. Jangan pedulikan berapa benar tidaknya. Kalau ada yang salah, evaluasi. Itu tandanya kita diminta memahamkan kembali diri kita supaya menguasai materinya. Kalau lulus, teruskan dan dalami. Jangan sekedar lulus untuk ujian. Itu caranya, bukan mencontek. Ketika mencontek, wa 'alaiha maktasabat, ada peluang dosa di dalamnya. Dosa itu kata Nabi, sesuatu yang saat engkau kerjakan, engkau takut ketahuan orang lain dan dirimu pun gelisah. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu takut orang lain tahu dan Anda merasa gelisah dengan perbuatan itu terindikasi ada dosa di dalamnya. Baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhta. Ya Allah, kalau memang kami pernah lupa dan dengan lupa itu kami berbuat salah, tolong jangan hukum kami. Jadi banyak orang berbuat salah karena lupa. Orang tahu bohong itu dosa, cuman saat bohong lupa kalau itu dosa. Orang tahu mencuri itu dosa, cuman saat nyuri lupa kalau itu dosa. Orang tahu kalau korupsi itu bahaya, dosa, cuman lupa kalau sedang korupsi itu bahwa itu tuh berbahaya dan dosa. Jadi kadang-kadang banyak perbuatan lupa itu menjadikan seseorang berdosa, dan kadang-kadang ada yang memang diniatkan untuk berbuat salah. Itu yang bahaya. Ya makanya saya sering aneh kalau ada orang mengatakan, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian pada kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun tidak. Kalau tidak masih diterima, tapi sengaja berbuat dosa itu aneh. Saya minta maaf dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja atau tidak. Kalau sengaja berarti niat dia berbuat dosa. Itu kan persoalan. Nah cuman yang paling indah, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Catat khata satu dia. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, kalau saya nanti mendapatkan satu persoalan dalam ujian, jangan berikan ujian kepada saya melebihi batas kemampuan saya seperti orang-orang dulu yang pernah mengalaminya. Maksudnya ujian mereka ditimpakan ke saya yang tidak sebanding dengan kemampuan saya. Makanya dari awal Allah bilang, gak akan saya uji di luar batas kemampuan kamu. Kalau masih ragu, saya turunkan keterangan berikutnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la Katalah Nabi, ya Allah, kalau saya berbuat salah, saya pengen kembali, dan jangan berikan beban yang besar kepada saya supaya saya bisa mudah kembali. Kalau saya pengen taubat, ya Allah, jangan susah seperti orang-orang dulu karena kesulitan mereka pengen taubat. Mereka kan beda dengan saya. Mereka itu bebal, ya Allah, disuruh taubat ngeyel lagi, disuruh ibadah nggak mau lagi. Karena itu engkau turunkan beban lebih berat dibandingkan dengan saya sekarang. Maka jangan samakan cara saya taubat saya dengan taubat orang di masa lalu. Umat Nabi Musa bebalnya luar biasa, musik lagi. Karena itu ketika ingin tobat, kata Allah, kalau memang serius, coba bunuh dirimu. Tobatnya dengan kematian. Ya karena sulit diingatkan, ada najis, sobek. Ya nggak ada dengan bersihkan, sobek. Nempel di pakaian, sobek pakaiannya, baru dia nggak bersih. Ya sobek, bersih. Itu bedanya dengan umat sekarang. Kalau ada berpakaian sekarang, ya yang dipakai celana jin disobek juga, ya sobek lututnya, sobek bagian pahanya, sobek betisnya. Mungkin itu umatnya Nabi Musa nyasar ke sini sekarang. Nah, itu canda saja gitu ya, canda. Nah, ya tapi pakaian sudah bagus, kenapa disobek-sobek? Ya, atau patut diduga ada najis di dalamnya. Beda-beda. Nah, umat Nabi Muhammad sekarang lain. Ya masya Allah, ada najisnya, nggak usah disobek. Cukup engkau bersihkan saja. Hilang 3 perkara, maka hilang najisnya. 1, hilang warnanya. Yang kedua, hilang baunya. Yang ketiga, hilang rasanya. Ya, adul ada celana kena najis, kotoran kucing. Ya, bersihkan, hilang 3 sifat ini. Warna, bersihkan dulu, sampai hilang, bersih. Bau, cium, bersih. Nah, rasa gimana caranya? Jangan dijilat. Ya. Oh dijilat Ustadz, apa dalilnya? Ijajul jilatil ardu. Bukan. Itu ngarang namanya. Tidak, itu ngarang. Cukup ghalabatidh dhann. Prasangka kita yang paling kuat bahwa itu sudah bersih, itu menghentikan kemudian najis yang berlaku pada saat itu. Bersih hukumnya. Nah, sekarang kembalikan. Khata. Tadi sudah ada. Taklif yang berat,
ya dzambun, dzunubun ma'adzulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, israf. Karena mereka berlebihan, tobatnya susah, israf namanya. Berkumpul di situ khata, dzambun, dzunubun ma'adzulmi, ya dzunubun ma'adzulmi, kemudian israf. Limanya berkumpul. Maka untuk menyelesaikan 5 hal ini mesti muncul 5 yang ini. Maka dijawab oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Setelah Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Setelah itu apa? Wa'fu anna. Al-afu. Wa'fu anna. Ya Allah, turunkan sifat afumu kepada kami. Maafkan kami ya Allah. Hapuskan akhta, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat. Setelah itu waghfir lana fil amr lit talab. Permohonan kepada Allah dengan kata ghufran, waghfir. Ighfir itu mencakup 3 makna. Ghafir, ghafar, ghafur. Ya Allah, kalau memang saya dosanya sedikit, turunkan sifat ghafirmu, waghfir lana. Kalau banyak ya Allah, dzunubun, turunkan sifat ghafarmu, waghfir lana. Kalaupun melimpah ya Allah, turunkan sifat ghafurmu, waghfir lana. Ya Allah, dosa aku makin banyak, lebih daripada limpahan. Aku tak bisa mengukur berapa banyak dosa yang telah aku kerjakan selama hidup. Israf aku ya Allah. Tidak berhenti sampai di sini. Waghfir lana. Setelah itu warhamna, rahmat. Anta maulana, karena engkau Tuhan yang merawat kami ya Allah. Kalau Tuhan yang merawat saja tidak mengampuni, kepada siapa lagi kami mesti minta ampun? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kalau taubat kami sudah diterima, mohon jaga kami supaya kami tidak diajak berbuat maksiat lagi oleh orang-orang yang tertutup dalam hidayahmu. Indah ayatnya. Itu 5 hal ini tercantum dalam satu ayat, dan ini bagian dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba biasakan baca dengan benar sampai mendapatkan gejolak dalam hati kita dan merasakan kekhusyuan dan nikmat yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang apa kaitannya Ar-Rahmanir Rahim dengan Rabbul Alamin yang sebelumnya pada aspek yang belum kita kaji, yang disampaikan dalam kitab tafsir Al-Jalalain ini. Fassilatu baina Rabbi ta'ala wa mukhlaqatihi, fassilatu baina Rabbi ta'ala wa makhluqatihi hiya rahmah wal inayah. Fokus. Fassilatu baina Rabbi ta'ala. Adapun hubungan antara kalimat Rabb dalam Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb di sini menunjuk pada sifat Allah yang pernah saya terangkan, punya sifat Al-Asma'ul Husna dengan sifat rububiyah. Sifat memperhatikan, merawat, menyayangi, menguasai. Rabbul Alamin, penguasa semua alam. Masya Allah. Apa hubungan kata Rabb, penguasa di sini? Silah sifat Khalik Allah wa makhluqatihi. Relasinya, hubungannya dengan merawat makhluk-makhluknya. Ilustrasinya begini. Kalau teman-teman membayangkan seorang raja misalnya, rajanya besar, punya kekuasaannya dahsyat misalnya. Nah, kira-kira yang tergambar punya sifat sayang tidak? Kalau ketemu susah tidak? Susah. Kalau mendekat sulit tidak? Sulit. Pasukan banyak, karismanya tinggi. Ya nggak usah tinggi-tinggi lah. Yang sekarang misalnya ada yang mengaku negara adidaya, superpower. Ya misal satu negara besar, saya nggak perlu sebut misalnya, dengan presidennya. Ya kan nggak semua orang kemudian bisa ketemu dia. Saat ketemu pun dia merasa besar dan sungkan orang pun untuk bertemu dia. Banyak berharap untuk mengundang dia datang. Dan saat datang pun karismanya begitu tinggi sampai orang-orang nggak bisa mendekat. Nah, baru satu di dunia saja, dan itu pun nggak menjangkau semua. Dia bukan raja dari semua dunia. Dia nggak bisa ngatur Indonesia. Dia nggak bisa ngatur Asia. Dia nggak bisa ngatur Afrika, cuma ngatur negaranya aja. Paling-paling memberikan pengaruh ke negara lain. Itu pun sudah disanjung-sanjung, dia agung-agung, dan kadang-kadang sulit untuk mendapatkan akses kepadanya. Maka sekarang ada yang merajai semua alam. Bagaimana sifat raja di raja ini? Apakah sama seperti itu? Apakah sulit mendekat kepadanya? Apakah sungkan kita untuk kembali kepadanya? Apakah kalau kita punya salah harus takut dengannya? Bagaimana kalau kita mesti takut caranya? Maka ini yang paling indah. Perhatikan kalimatnya.
Fassilatu baina Rabbi ta'ala wa makhluqatihi hiya rahmah wal inayah. Maka kalimat Ar-Rahmanir Rahim memberikan penjelasan kepada kita bahwa sifat Allah walaupun menguasai semua alam itu beda dengan sifat makhluk, dan makhluk berhak untuk mencontoh sifat Allah ini agar diterapkan dalam kehidupannya dalam konteks amal soleh yang sedang ia kerjakan. Apa itu? Ar-Rahmah wal inayah. Sekalipun Allah itu raja di raja, penguasa semua alam, tapi sifat sayangnya itu begitu luar biasa, tetap penyayang. Hamba yang paling banyak salah pun masih diterima untuk taubat. Hamba mengadu pun masih diterima kalau dia mau datang. Hamba yang kaya pun tunduk di hadapannya masih bisa diatur. Yang dahsyatnya dia punya sifat inayah, dari kata aun, bukan sekedar memperhatikan tapi memberikan solusi pada siapa yang setiap membutuhkan. Kau punya masalah apa? Ya Allah, saya sulit pekerjaan, ya Allah, saya mudahkan. Rizki saya sulit, ya Allah, saya lapangkan. Rumah tangga pekat, ya Allah, saya berikan solusinya. Semua hal yang membutuhkan kepada Allah, Allah berikan solusinya, raja di raja. Maka di sini banyak para pakar tafsir mengomentari ini sindiran kepada hamba yang baru jadi raja kecil di dunia, tapi rahmatnya sudah nggak ada, nggak punya sifat sayang. Beda dikit, oh hukum. Beda pandangan, tangkap. Baru jadi bos dikit di perusahaan sudah luar biasa kepada bawahannya, nggak ada sifat sayangnya. Kalau nggak dibukakan pintunya, nggak ada kemudian keluar dari mobilnya. Nunggu pintu dibuka. Pintu dibuka mau masuk kantor, kalau karyawan semua nggak hormat, nggak berdiri, nggak masuk tuh. Padahal dia lupa besok dia pensiun. Tuh. Ada orang sedikit punya jabatan, kalau nggak dikunjungi duluan nggak mau ngunjungin, kalau nggak ditelepon nggak mau nelpon, kalau nggak di WA nggak nge-WA, kalau nggak datang ke rumahnya nggak beres urusan. Yang paling dahsyat, kalau nggak diopeni nggak mau ngopeni, kalau nggak diperhatikan nggak mau merhatikan. Beda dikit kriminalisasi, salah dikit tangkap. Maka Allah sindir dia di dalam ayat ini. Hei, saya ini penguasa semua alam, hambaku punya salah, saya maafkan. Kamu penguasa kecil, besok saya cabut nyawa, mati kamu. Masuk ke alam kubur. Apa yang kau banggakan dengan kedudukan itu? Apa yang kau banggakan dengan hartamu itu? Apa yang kau banggakan dengan ilmumu itu? Kenapa mesti merasa tinggi sampai lupa dengan perhatian dan mengamalkan apa yang saya titipkan kepadamu? Itu poinnya. Coba lihat kita posisi ada di mana. Titipannya apa? Banyak ini aspeknya, jangan dibayangkan yang tinggi-tinggi dulu. Ya di rumah tangga, kan? Coba cek, jangan-jangan jadi pemimpin rumah tangga otoriter. Anak sudah minta maaf sampai diusir-usir. Istri sudah mengaku salah, masih aja terus dituntut salah. Mau sampai kapan lagi? Suami sudah mengaku khilaf, ya masih aja dituntut nggak benar. Mau sampai kapan lagi? Kata Allah, saya penguasa semuanya, saya pun masih maafkan. Kamu hamba kecil, besok mati, ya gayanya banyak sekali. Paham ya? Baik, jadi yang seperti itu bawa dalam kehidupan. Saya yakin sekali kalau orang kaya paham dengan ayat ini, tentu dalam hidup dia akan merasa tawadhu. Kalau yang punya kedudukan setinggi-tingginya paham dengan ayat ini, tentu dalam hidup akan dia berlaku adil dalam kehidupannya. Jadi kalau tiap hari dibaca 17 kali belum membuat kita sadar, seperti apa lagi cara membacanya sampai paham di dalam hati kita. Demi Allah saya katakan, kalau presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW sampai pemimpin rumah tangga sholatnya benar, baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, menetes air matanya. Setelah itu ada perubahan dalam hidupnya, ada perubahan, karena dia takut ketika mengerjakan sesuatu melanggar sifat-sifat yang seharusnya menjadi milik Rabbnya. Itu poinnya. Demikian pula dengan orang yang merasa mendapati harta yang tinggi, yang dengan harta itu mohon maaf berlaku angkuh dalam kehidupannya. Harta kamu berapa sih? Kata Allah, Qarun aja yang hartanya sekarang masih dicari, saya tenggelamkan dengan bumi sekalian. Kamu harta nggak senilai Qarun, pengen ikutan sombong, telat. Baru punya Ferrari 1 sudah bisingin tetangga, pakai bolak-balik cuma dipanasin, malam-malam balapan sama taksi balik lagi deh. Man 1, sombongnya luar biasa. Ya Allahu Akbar, meninggal gak dibawa. Apa yang disombongkan? Qarun aja kata Allah saya tenggelamkan, ente pengen ikutan. Ya teman-teman sekalian, itu gambaran gitu. Jadi kalau orang kaya merasa kaya, sholatnya benar, nggak akan berpengaruh kekayaannya.
Dan dia akan melihat saat wafatnya. Akan melihat saat wafatnya. Karena itu untuk menyadarkan kita, maka masuklah pada ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Hei, kamu yang merasa kaya dengan harta. Hei yang merasa hebat dengan kedudukan. Hei yang merasa tinggi dengan ilmu. Kata Allah, Malik. Ini bisa dibaca pendek, Malik. Jadi semua sifat mulkiyah melekat kepada Allah. Enggak Allah berikan celah. Mau yang sifatnya Malik, mau yang Malik, dua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lafaz ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa panjang, Maliki yaumiddin, menunjuk isim fa'il sifat pemilik. Milik, semua milik Allah. Atau Maliki yaumiddin, menunjuk pada kepemilikan plus semua sifat-sifatnya. Tanpa celah, tanpa tertinggal sedikit pun. Ya, kalau saya baca nih, Malik Mindil, ana Malik Mindil, saya yang punya tisu ini. Dengan panjang, Malik Mindil, saya yang punya tisu ini. Ya. Tapi kalau kita mau bicara sifat-sifatnya, ringannya, lembutnya, halusnya, sampai yang kecil-kecilnya, jadikan pendek. Malik Mindil, saya yang punya tisu ini sampai ke sifat-sifatnya, ringannya, fungsinya, segalanya punya saya. Maka Allah tak akan membiarkan makhluk mengambil bagian dari sifat ini. Kata Allah, Maliki, bisa dibaca yang kedua, Maliki. Ya, jadi kalau nanti ada yang baca misalnya Maliki yaumiddin, sah. Itu riwayat Hafiz dari Asim. Ya, kalau dibaca Maliki yaumiddin, boleh. Itu menunjuk kepada makna yang kedua tadi. Dua-duanya berhak karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari bacaan 7 qiraat. Ya, saya baca dulu kitabnya supaya mendapatkan pengetahuan. Sebentar ya. Baik. Fahuwa subhanahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Wa qara'a Asim wal Kisai Maliki yaumiddin. Asim dan Kisai, ya Imam Asim dan Imam Al-Kisai membaca panjang Maliki yaumiddin. Ya wa qara'a al-baqun bi Maliki yaumiddin. Sedangkan imam-imam yang lain membaca pendek Maliki yaumiddin. Nafi' punya 2 murid, Qalun dengan Waras bacaan pendek Maliki yaumiddin. Hamzah punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf, ya selain yang 2 tadi Maliki yaumiddin. Yang 2 Asim dengan Al-Kisai bacaan panjang Maliki yaumiddin. Kenapa bisa dibaca 2 ini? Untuk menunjuk kepada 2 makna tadi secara menyeluruh, sehingga tidak ada hamba satupun yang mengklaim tentang 2 hal tadi. Secara singkat, baik Malik ataupun Malik itu menunjuk kepada kepemilikan mutlak. Saya lambatkan sedikit. Baik Malik begini atau Malik begini, pendek. Dua-duanya menunjuk kepada kepemilikan mutlak. Baik bendanya sampai ke sifat-sifatnya, keseluruhannya. Karena itu di mushaf tulisan ini di Al-Fatihah tulisannya pasti begini. Seperti ini. Pasti begini. Karena dengan begini bisa dibaca 2 cara. Kalau dibaca panjang, tinggal tambah fathah tegak di sini. Mattabi. Kalau dibaca pendek, tinggal kasih harakat fathah begini. Sudah. Ya, karena itu di mushaf tulisannya pasti begini. Tidak akan ditulis begini. Jelas ya? Ini untuk mengakomodir 2 bacaan tadi. Nah, 2 bacaan ini punya makna yang sama, kepemilikan mutlak. Yang ini kepada objeknya, yang ini pada semua sifat-sifatnya. Jadi bukan cuma objeknya, sifatnya pun punya Allah. Nah, kenapa ayat ini kemudian dihadirkan? Salah satu hikmahnya, apa hikmahnya? Untuk bisa menurunkan, menyadarkan, dan menggugurkan klaim orang-orang yang merasakan bahwa nikmat itu adalah miliknya dalam kehidupan dunia. Maaf sekali. Banyak orang-orang kaya yang merasa kaya dan merasa harta itu miliknya. Sehingga ketika Allah mintakan untuk zakat, dia berkata, kenapa saya mesti zakat? Saya yang capek-capek kerja, dia yang dapat. Dia merasa harta itu punya dia. Ya, maka kata Allah disadarkan, Maliki yaumiddin, Malik. Hei, saya yang punya harta itu. Awas, saya belum sampai ke yaumiddin. Saya baru bahas kalimat Malik dulu. Nanti saya teruskan dengan kalimat yaumiddin ya. Saya yang punya harta itu, bukan kamu. Kamu cuma saya titipkan saja.
Kamu cuma saya pinjami, nanti besok-besok dikembalikan kepada saya. Kalau rawatan kamu bagus, saya bayar, saya tuntaskan, saya berikan balasan dari apa yang telah kamu kerjakan itu. Karena itu setelah kalimat malik ada lafaz ad-din. Apa ad-din dalam bahasa Arab itu? Makna pertama al-jaza. Al-jaza, satu titipan yang akan dibalas. Dari kata ini muncul kata dain, berarti hutang. Jadi sekarang ini semua apa yang kita rasakan milik kita itu cuma titipan, kata Allah. Titipan. Maliki yaumiddin. Yaumnya simpan dulu, bahas dinnya. Ma makna ad-din? Makna yang pertama al-jaza. Karena itu orang Arab mengatakan kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau dititipkan, seperti itu juga engkau akan dibalas. Sebagaimana engkau diperlakukan, seperti itu juga engkau akan dibalas dengan perlakuanmu. Jadi Allah titipkan kepada kita harta. Yang punyanya Allah, bukan kita. Makanya kata Allah, saya yang punya harta itu ya, saya maliknya. Dengan sifat-sifatnya. Mau besarnya, kecilnya, apakah lunakkah dia seperti uang kertas, atau keraskah dia seperti benda emas. Saya yang punya, baik hartanya, termasuk semua sifatnya. Kamu itu, cuman saya titipin aja. Ada yang merasa sekarang punya mobil ya, maaf ya, itu cuma titipan. Anda yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, itu cuma titipan. Anda yang mengklaim sampai bikin kartu nama, pemilik 37 perusahaan. Maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya, saya yang punyanya. Saya titipkan padamu supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Makanya, maaf ya, makanya sifat pemilik dengan sifat yang dipinjami itu beda. Peminjam dengan pemilik lain. Kalau pemilik itu akan terus membawa yang dimiliki sampai kapanpun tiada batas. Kalau peminjam sementara aja, batasnya habis, nggak akan jadi pinjaman lagi. Nih, maaf ya, maaf sekali lagi. Kita habis di dunia, pindah kan? Pindah kemana? Nah, ke alam kubur ya. Sebelum ke akhirat kan ke kuburan dulu, ya. Pindah ke alam kubur. Kita jangan bicara akhirat dulu deh, kuburan dulu deh. Ya, meninggal dunia, baru pindah kemana? Ke alam kubur. Sekarang kita akan dapat titipan nih. Karena titipan, maka semua harta yang kita dapatkan di dunia karena titipan, ketika kita pindah ke alam kubur, maka tidak akan ikut. Karena alamnya beda. Yang punya alam sudah ngatur. Bekal kuburan dengan bekal dunia beda. Bekal kuburan dengan akhirat ada mirip-miripnya. Apa yang dititipkan di dunia nggak akan dibawa sampai ke kuburan, diatur oleh pemiliknya. Kalau itu punya antum karena anda pemilik, pasti akan dibawa ke kuburan. Karena yang punya anda. Tapi ada nggak orang wafat dibawa semua kemudian hartanya? Nggak ada. Silahkan cek orang-orang yang wafat, yang telah mendahului kita. Kalau dia punya mobil 10, nggak usah 10-nya lah. Ada nggak satu yang dibawa ke kuburannya? Ada yang nulis wasiat, kalau aku wafat kuburkan bersama mobilku? Nggak ada. Ada nggak dari 10 rumah yang dimiliki, satu rumah aja? Ya begitu mau meninggal, bongkar habis rumahnya, masukin kuburan. Nggak ada. Ada nggak pemilik handphone yang saat meninggal diikut kuburkan dengan handphonenya? Kalau itu milik dia, dia akan ikut membersamai pemiliknya. Tapi karena itu bukan milik dia, maka pemiliknya mengatur. Ini cuma dunia saja. Pindah ke alam kubur, beda lagi sifatnya. Pindah ke akhirat, beda lagi bekalnya. Makanya Allah turunkan aturan di Quran surah ke-28 ayat 77 bagi orang yang mendapatkan titipan harta benda. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, "Hei, aku titipkan harta kepadamu, bukan aku berikan." Nggak ada yang aku berikan, makanya nggak akan kamu bawa saat pindah ke alam kubur. Aku cuma titipkan. Titipan itu, maka pandai-pandailah dengan titipan itu, cari kemuliaan kau di akhirat nanti. Saya titipkan kepadamu harta, karena ibadah kamu dengan fisik itu nggak maksimal. Orang yang kamu sebut nggak punya itu, saking nggak punyanya, rajin puasa. Senin Kamis udah lewat, engkau baru Senin, dia sampai Kamis. Engkau Senin Kamis, dia tambah ayamul bid. Engkau tambah ayamul bid, dia sudah puasa Daud. Itu nggak bisa kamu susul, maka saya berikan kelebihan padamu lewat harta titipan, supaya dengan itu kamu zakat. Makanya ketika zakat dapat pahala 10 kali, dengan itu kamu infak. Ketika infak dapat pahala 700 kali lipat. 700 itu untuk nyusul dia yang puasa, untuk nyusul yang dia tiap malam bangun malam, untuk nyusul dia yang setiap hurufnya itu berapa 10 pahalanya, karena dia hafal Quran.
Yang kamu sebut gak punya uang itu hafal Quran. Setiap hurufnya 10. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Ente baca Quran sehari aja gak punya waktu, pengen masuk surga. Saking sayangnya saya kepadamu, kata Allah, saya titipkan harta supaya nyusul. Makanya dengan infak 700 kali lipat, dengan zakat 10 kali lipat, dengan sedekah tambah lagi, berlipatnya itu untuk nyusul amalan orang lain yang belum dijangkau. Jangan lupakan dunia. Jangan lupakan, silahkan. Rumah yang bagus boleh, di situ bikin pengajian. Kendaraan bagus boleh untuk mengantar ke tempat pengajian, mengantar mencari nafkah, cari yang halal. Tunjukkan pada orang, nih, saya pun seperti kamu punya Ferrari, bisa halal juga. Jadi kalau saya bisa kerjakan dengan yang halal, kenapa engkau cari dengan korupsi? Itu poinnya. Jadi jangan pernah Anda merasa dalam hidup ini punya sesuatu cuman titipan. Di mana-mana orang titipan itu nggak ada yang sombong. Tuh tukang parkir ketitipan. Lihat teman-teman yang ngatur tuh, ya di luar. Atau tukang parkir di gedung-gedung misalnya dan sebagainya. Silahkan cek. Saya nggak pernah temukan tukang parkir sombong, nggak ada. Bawa Lamborghini ke situ, datang, terus foto-foto, klik, bikin status. Hari ini Allah kirimkan kepadaku Lamborghini, titipan, titipan. Terus kalau pergi pemiliknya nggak pernah sedih. Silakan cek tukang parkir. Anda bawa mobil paling bagus, taruhlah Pajero misalnya masuk situ, atau Bujero terserah lah gitu kan, masuk. Habis itu keluar. Ya, Anda bayar, tak pergi, nggak pernah dia menangis. Ya Allah, Pajero pergi. Ya, misalnya nggak ada tuh, biasa aja, pergi. Ya ini pergi, silakan semua pergi, nggak ada, biasa-biasa aja. Nah, kenapa dengan titipan Allah Anda mesti sombong? Maaf ya, nanti kalau ketemu orang kaya yang sombong, bilang aja, Pak, titipan. Gitu aja, itu paling gampang. Ya kalau ada orang bikin status tuh, pamer ini, pamer berlian, pamer macam-macam, komennya nggak usah banyak-banyak, titipan, gitu aja. Paham ya? Gitu aja paling gampang, titipan, gitu aja. Ya, itu paling gampang untuk mengingatkan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kata Allah, kalau kalian belum sadar juga, tunggulah satu saat. Satu hari nanti, saya akan mintai pertanggungjawaban dari semua apa yang telah saya titipkan kepadamu. Pertanggungjawaban, balasan dari semua titipan tadi, itu disebut dengan ad-din. Karena itu agama kita disebut dengan ad-din. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kenapa Islam disebut dengan ad-din? Karena kita menuntut balasan dari semua pekerjaan yang telah kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu. Salat, mana pahalanya ya Allah? Baca Quran, mana pahalanya ya Allah? Engkau titipkan jasad kepadaku untuk ibadah, saat aku pulang aku meminta balasan dari semua itu. Karena itu kemudian ad-din disebut dengan al-Islam, atau al-Islam disebut dengan ad-din, supaya dijanjikan oleh Allah kepada kita bahwa semua pekerjaan kita dalam Islam gak ada yang sia-sia. Satu saat pasti akan dibalas. Tapi jangan lupa, semua titipan dari harta benda, kedudukankah itu, pengetahuankah itu, satu saat semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalaupun Allah menambahkan nikmat kepada kita dari harta, pengetahuan, kedudukan, jangan pernah sombong dengan itu semua, karena satu saat semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Jelas sampai sini? Baik. Yaum. Apa artinya yaum? Ya, yaum itu sering diterjemahkan dengan hari, betul. Dalam bahasa ilmu nahwu disebut dzaraf, dzarfuz zaman. Dzaraf itu sesuatu yang bersandar, nempel, dekat. Ya. Ini ditunjukkan dengan waktu. Yaum. Kemudian ad-din. Kata yaum disandarkan dengan kata ad-din. Ad-din saya terangkan tadi, sesuatu yang memiliki sifat balasan. Jika baik dibalas baik, jika jelek kemudian mendapatkan konsekuensinya. Mengelola harta baik dibalas, mengelola kedudukan baik dibalas. Kalau jelek dapat konsekuensi dari itu semua. Sebelum ada kata ini, kemudian dilekatkan kata yaum, dzarfuz zaman. Dzaraf menunjuk kepada waktu. Az-zaman. Dzaraf pada mulanya sesuatu yang menempel, lekat. Ya, nempel, lekat, menaungi pada yang lain. Ya, karena itu dalam bahasa Arab, amplop dalam bahasa Arab disebut dzaraf namanya. Ya, kenapa? Karena setiap yang dimasukkan dalam amplop itu nempel dengan amplopnya. Dinaungi di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaum bentuk waktu nempel dengan kata ini.
Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang sangat dekat, lekat, dan sifatnya pasti. Seakan-akan begini, ya Allah ingin sampaikan, hei, engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan hartakah itu nggak mau bersyukur, dengan ilmukah tidak ingin bersyukur, dengan kedudukankah tidak mau bersyukur, satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di hujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Salat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuhnya. Ada yang dicabut sampai nggak kerasa, cabut aja, tenang pulangnya. Makanya panggilannya hei jiwa yang sedang tenang. Saking tenangnya wafatnya nggak kerasa, udah meninggal aja. Ya, tiba-tiba nunduk aja. Ya, kan beda antara nunduk ngantuk dengan wafat ya. Lain. Ya, dulu ada seorang yang penjaga masjid, soleh orangnya, luar biasa, masya Allah. Di satu tempat lah ya, saking solehnya itu Allah kirimkan seorang hamba dari Timur Tengah. Saya nggak perlu sebut dari negara mana. Ini nyata, kisah nyata. Saya pernah sholat di masjid dia. Datang orangnya ke daerah beliau itu dan mengatakan, saya ingin bangun masjid di sini dan Anda yang harus merawatnya. Saya sampai bengong itu, berapa detik itu, masya Allah, ini luar biasa amalan orang ini. Bagaimana bisa orang dari Timur Tengah datang ke situ itu dan langsung mengatakan saya pengen bangun di sini di tanah Anda dan Anda yang merawatnya. Kan dia bisa pergi ke tempat lain. Jadi itu dirawat oleh bapak itu. Dan sepuh jadi kakek, dirawat, masya Allah. Panggilannya engkong loh. Itu azan beliau azan, buka beliau yang buka, tutup beliau yang tutup, bersihkan beliau yang bersihkan. Dan hampir nggak mau dibantu. Orang mau bantu silakan, tapi beliau yang maksimalkan. Ya, maksimal. Sampai indahnya itu Ramadan terakhir. Ya, Ramadan terakhir. Hari Jumat kalau saya nggak keliru, ba'da asar. Hari Jumat, ba'da asar, Ramadan yang terakhir. Ya, dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ba'da asar itu sambil nunggu zikir menjelang buka, sambil tiduran. Merem-melek itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu akbar. Saat sedang merem-melek tiduran, datang panggilan sampai pulang. Wafatnya di tempat yang paling mulia, masjid, di waktu yang sangat mulia, dalam amalan zikir yang sangat mulia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah. Ya, itu hati-hati bagian belakang itu, merem-melek, tinggal. Baik. Nah, jadi saya simpulkan dulu. Kalau ada titipan dalam bentuk apapun, maka rasakan bahwa semua itu punya siapa? Allah. Punya Allah. Semua itu milik siapa? Allah. Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita merawat. Jangan sampai milik Allah saja. Nanti pulang dari sini orang bawa motor Anda, mobil Anda. Anda bilang, "Woi, hati-hati motor." Milik Allah, Pak. Tidak ada hukumnya di situ. Ada hukumnya. Ya. Saya punya dulu ada beberapa titipan wakaf gitu ya, ada kamera, ada macam-macam, dibawa sama sekelompok orang. Ya, saya katakan, itu barang wakaf. Kan wakaf itu milik umat katanya. Siapa aja boleh pakai. Waduh, kalau cara berpikirnya begitu, barang-barang di masjid habis semua gitu kan, karena milik umat. Hati-hati. Dititipkan pada kalangan kelompok tertentu untuk dikelola, makanya diminta pertanggungjawaban. Berlakulah kemudian hukum muamalah di situ. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaannya, bagian terakhir. Jika semua milik Allah dan dititipkan kepada kita, ditugaskan kita untuk merawatnya, dan yang paling dahsyat dijanjikan kalau benar kita menggunakannya, maka semua itu akan dikembalikan kepada kita berupa kepemilikan. Contoh gini, titip ya mas, misal kemudian oleh beliau dikelola titipan saya, dijaga rapi ya dan seterusnya.
Karena dikembalikan kepada saya. Saat dikembalikan kepada saya, apa yang saya ucapkan? Terima kasih kan? Jawabannya apa? Sama-sama. Mungkin saya kasih bagian dari uang atau harta tertentu, tapi benda ini kembali kepada saya. Itulah sifat manusia. Makhluk begitu. Kalau dititipkan, dirawat dengan baik, dibalikin ke kita, diucapkan terima kasih oleh kita. Atau kita memberikan bagian dari upah. Nitip motor, keluar dari titipan, kita kasih, ucapkan terima kasih Pak. Gitu kan? Antum kesini kan? Dijaga, dirawat baik-baik motornya. Pulang dari sini untuk ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang infak, ada yang macam-macam. Ya, tapi kan motornya tetap di bawah lagi. Jelas kan? Nggak ada orang pulang datang pakai mobil Xenia yang tadi, ya. Pulang-pulang nggak dibawa. Makasih Pak, gitu kan? Nggak ada kan? Mobil bawa lagi. Itu sifat manusia. Tapi Allah beda. Ketika Anda benar-benar merawatnya dengan baik, titipan itu digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka semua benda tadi, bahkan semua titipan tadi, bahkan yang sifatnya titipan bernyawa, anakkah itu, istrikah itu, suamikah itu, bapakkah, ibukah, cucukah, semua akan Allah berikan nanti dengan nilai kepemilikan, bukan titipan lagi. Bukan titipan lagi. Bahkan yang Anda nggak ketitipin pun di dunia, Anda nggak dapat titipan itu. Tiba-tiba saat kembali kepada Allah, Anda membayangkan itu pertama kali ke surga, terbayang oleh Anda, langsung diberikan sebagai hak milik, bukan titipan lagi. Anda datang ke sini teman-teman sekalian, begitu lewat ada bakpao, ya, bakpao sebelah kiri, agak ke pojok sebelah sana, dan kosong. Mau lewat, uang nggak bawa. Waduh, ya Allah, rasa kacang baunya udah kecium. Yang coklat kelihatan, yang ayam sudah menggoda-goda, ya kan? Mau minta ke orang nggak enak, gitu kan? Baik, mau lewat duit nggak ke bawah. Ya Allah, doa tuh begitu saat maghrib, bakpao, ya Allah, bakpao. Allahu Akbar. Ya di bawah teringat dia nggak dapat titipan itu, nggak kemakan sama dia. Ikut salat, ikut ta'lim. Begitu pulang meninggal. Wafat misalnya, wafat dalam keadaan baru pulang dari ta'lim, lewat situ. Udah lewat gerobaknya, bapak habis meninggal lagi, kan? Tapi チャンネル登録お願いね。